Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bulan Rajab, bulan haram, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Di antaranya adalah ditingkatkannya pahala bagi yang berbuat ketaatan kepada Allah, dan juga orang yang bermaksiat juga, maka dosanya juga ditingkatkan. Oleh karenanya Rajab, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, dia adalah bulan kita persiapkan untuk menanam sebuah pohon yang dari pohon tersebut kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berbuah. Dan kapankah kita akan memanen daripada buah tersebut? Yaitu pada bulan Ramadan, ya insyaallah ta'ala kita akan menyongsong Ramadan itu insyaallah ta'ala 2 bulan lagi insyaallah ta'ala. Para ulama rahimahumullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Pembahasan selanjutnya dari kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada yang ke-C, yaitu Tauhid Asma dan Sifat. Telah lalu kita menyelesaikan Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan kemudian sekarang kita akan membahas tentang Tauhid Asma dan Sifat. Banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang membahasnya jauh dari hidayah Allah dan Rasulnya. Ada juga yang membahas sesuai dengan petunjuk Allah
dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara buku yang direkomendasikan oleh para ulama, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Risalah Tadmuriyah Ibnu Taimiyah, Risalah Tabukiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Qawaidul Muthla fi Asma'il Husna Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian diantaranya juga Syekh Abdurrahman Al-Wakil tentang As-Sifatul Ilahiyah Bainas Salafi wal Khalaf. Ya. Itu adalah kitab-kitab yang masih asli, artinya belum terjemahan. Ya, sebagiannya sudah, diantaranya Aqidah Wasithiyah. Itu tentang asma wa sifat. Nah, di antara faedah kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah supaya kita bisa mudah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam inginkan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami tauhid asma wa sifat ini merupakan tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah, merupakan tauhidnya orang-orang Islam, merupakan tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Memahami tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita kenal dengan Allah, atau yang kita sebut dengan ma'rifatullah. Ya. Kita sebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terbiasa dengan mendengar bahwasanya ma'rifatullah itu adalah mengetahui tabir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah tentang ini adalah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga kita melaksanakannya dalam keseharian kita. Seperti hanya ketika kita menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa, Ya Rahman irhamni, Ya Razzaq urzuqni, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian lengkaplah dan sempurnalah kita, tauhid kita kepada Allah. Kemudian juga para jamaah rahimakumullah, bahwasanya mempelajari tauhid ini tidak hanya sebatas selesai pembahasan ini dari buku kita ini, tidak. Akan tetapi selalu dan terus menerus dalam mempelajari akidah dan manhaj. Ya. Mungkin pada saat ini ketika kita membahas dan mempelajari daripada manhaj ini belum bermanfaat, nanti suatu saat akan bermanfaat. Paling tidak kita bisa melaksanakannya, melakukannya dan mengamalkan apa yang kita pelajari dari manhaj dan akidah ini setiap harinya ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita istiqamah di atas manhaj salaf sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, akidah salafus salih tentang nama dan sifat Allah. Manhaj ahlu sunnah dalam bab asma dan sifat Allah adalah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkannya untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa takwil. Ya, di situ footnote-nya takwil memiliki 3 pengertian. Yang pertama, hakikat atau kenyataan yang sebenarnya dari suatu perkataan atau berita. Contohnya, takwil tentang berita gaib yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti surga, kenikmatan surga, neraka, hari akhir, dan lain-lain. Artinya hal-hal itu benar-benar ada secara hakikat, namun tidak diketahui
Seperti apakah semua itu? Inilah yang disebut dengan mutasyabih. Ya, mutasyabih. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Kemudian yang kedua, maksud daripada ta'wil itu adalah tafsir. Ya. Seperti perkataan ahli tafsir, ta'wil firman Allah adalah tafsir firmannya. Itu makna ta'wil yang kedua. Yang ketiga, penyimpangan atau suatu kata dari makna yang sebenarnya ke makna yang lain. Makna ta'wil inilah yang sering disebutkan dalam pembahasan ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, wujud Allah, sifat-sifat Allah, akidah dan lainnya berdasarkan dalil. Nah, inilah yang banyak sekali orang-orang ahli ta'wil ini adalah yang ketiga ini. Nah, adapun ulama ahlu sunnah wal jamaah itu adalah yang pertama, tapi yang lebih tepatnya adalah yang kedua. Mereka itu mentakwil maksudnya adalah mentafsirkan daripada firman Allah. Ya. Beberapa tahun yang lalu sebelum corona kalau tidak salah, ada seorang politisi, dia mengatakan bahwasanya tafsir Al-Quran itu yang hanya mengetahui secara hak itu adalah Allah. Sahih tidak? Sahih. Tapi di sisi lain yang dia inginkan adalah kebatilan. Ya, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ya. Sehingga seluruh kitab tafsir itu akan